kasih dalam pertobatan. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada saat Petrus berkhotbah dan memberikan kesaksian bahwa Yesus yang telah disalibkan itu adalah Tuhan, banyak orang Yahudi di Yerusalem merasa bersalah dan berdosa. Sesuai ajaran Petrus, mereka bertobat dan mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Mereka mengalami pengampunan dosa serta menerima Roh Kudus dalam diri mereka. Tanpa disadari, kita sering menyakiti orang lain, bahkan orang yang paling dekat sekalipun, baik itu anak, pasangan hidup, kakak adik, teman, bahkan orang tua kita. Sama seperti orang Yahudi, setelah kita menyadarinya, berakhir dengan penyesalan dan pertobatan. Ada satu kisah inspiratif tentang seorang ayah yang kecanduan alkohol. Sebenarnya, beliau adalah orang yang baik bila sedang tidak mabuk. Tapi sayangnya hal itu jarang terjadi karena hampir tiap hari ia mabuk. Suatu hari, ia pergi meninggalkan keluarganya. Untuk kesekian lama, keluarga tidak tahu keberadaannya. Sampai tiba-tiba ada kabar tentang beliau, dan keluarga mengirimi kitab suci kepadanya. Namun, selang beberapa waktu, bapak ini meninggal karena sudah lama menderita sakit. Ia sendirian, jauh dari keluarga. Anaknya datang dan melihat kitab suci yang keluarga kirimkan. Sepertinya dibaca oleh sang ayah. Ada secercah harapan di hati anaknya. Ia meyakini bahwa sang ayah percaya dan beriman pada Yesus Kristus dan ada pertobatan pada akhir hidupnya. Pada kisah di atas ini, tergambar seorang ayah sering menyakiti anaknya dan keluarganya secara mental dengan bermabukan setiap hari. Namun, sang anak tetap mengasihi ayahnya dan memberikan kitab suci. Ternyata secara tak langsung, tindakan memberi kitab suci ini dapat menyadarkan sang ayah dan membawanya dalam pertobatan. Begitu juga dengan Petrus, yang dapat mempertobatkan orang banyak dengan khotbah akan kesaksian imannya terhadap Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat. Kita tidak perlu arogan, memaksakan kehendak
dengan menyuruh orang lain bertobat, tetapi cukup bersikap baik, memberikan perhatian dengan perilaku nyata kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Hanya dengan kasih, sehingga setiap orang dapat melihat teladan Yesus melalui sikap kita. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Kau hadirkan Roh Kudus untuk mengajari dan membimbing kami untuk selalu rendah hati dengan melakukan teladan Yesus. Jadikanlah kami orang yang penuh kasih dan perhatian kepada sesama. Dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.